Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, saatnya Indonesia menghitung mundur. Hal ini ditetapkan sebagaimana apa yang telah direncanakan oleh Presiden Prabowo, di antaranya revolusi ekonomi dunia. Karena ketidakadilan itu sehingga Indonesia berdiri kokoh dan menyatakan deklarasi revolusi ekonomi dunia. Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura, udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Regime, kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun dikuasai Singapura. Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Duel maut Presiden Prabowo dan Purbaya membuat negara-negara asing panik. Bahkan Amerika Serikat yang dulu sok ngatur hingga Bank Dunia mengatur-ngatur Indonesia, kini kewalahan berhadapan dengan Indonesia. Artinya kemandirian. Bravo Indonesia. Saudara, kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia kini diambang mata. Tetapi, hal ini terus dihambat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana oknum-oknum itu tampaknya mereka bekerja sama dengan para mafia-mafia asing. Dan mafia asing itu bukannya tinggal di luar, tapi mereka ada di dalam ranah-ranah pemerintahan, sebagaimana yang saat ini terjadi di kejaksaan. Artinya, Indonesia harus betul-betul kokoh untuk menghadapi, terutama musuh dalam selimut, sebagaimana yang saat ini hasil jeratan dan tangkapan pihak kepolisian itu merupakan salah satu pola atau mengungkap bagian dari mereka. Dan itu merupakan salah satu tantangan yang harus diberantas. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Ya jelaslah, nikel, emas, sama bauksit. Kita nggak boleh lagi dibawa kabur mentah-mentah ke negara mereka. Gimana Purbaya bongkar habis taktik kotor asing yang mau jajah ekonomi kita lewat jalur hukum dan sanksi. Prabowo nggak mundur selangkah pun. Ini bukan cuma soal pabrik, ini soal harga diri bangsa yang selama ini diinjek-injek sejak krisis 98. Berani nggak kita benar-benar lepas dari ketergantungan dolar? Saudara, hari ini kita sedang membahas tentang salah satu topik epik yang kini lagi ngetren. Bahkan saat ini Indonesia sudah siap meninggalkan dolar. Itu hal yang sangat penting untuk kita bahas kali ini. Ikuti terus. Karena ini adalah kisah Nusantara yang semula diremehkan. Bangkitnya Prabowo, maka bangkitlah Indonesia Jaya. Namun kini berdiri tegak, bahkan melipat lengan kemeja untuk siap menantang siapapun dia. Baik negara adik kuasa maupun negara ece-ece yang selama ini selalu mengganggu ketertiban Indonesia, terutama negara-negara jiran yang selama ini merasa bahwa paling kuat. Karena itu, saudara, saatnya Indonesia bangkit di tangan Presiden Prabowo. Saudara, penggeledahan dan barang bukti tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah kediaman pribadi mantan Jampisus Febri Ardiansyah, di mana penyidik menyita barang bukti uang tunai ratusan miliar serta emas batangan seberat 74 kg. Hal ini menunjukkan biasa, tetapi dia berbuntut dari penyidik dan ditangani Polri tersebut. Kejaksaan Agung resmi menerima pengunduran diri Febriansyah dan dari jabatan Jampisus. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak main-main dalam pemberantasan korupsi dan meminta kasus ini dituntaskan secara objektif tanpa memandang bulu siapapun dia. Perang terbuka Menkeu Purbaya melawan mafia. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memang telah melancarkan ancang-ancang pemberantasan mafia, namun dalam konteks yang berbeda, yakni mafia impor ilegal dan penyeludupan, bukan berseteru dengan Presiden Prabowo. Purbaya menyebut pemerintah akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap mafia di sektor tekstil, baja, hingga penyeludupan batu bara dan juga pakan-pakan bekas lainnya. Ia mengklaim Kementerian Keuangan telah mengantongi identitas pelaku praktik-praktik culas, under invoicing, dan manipulasi pajak bea cukai yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pun berjanji bahwa di era Prabowo ini atau era hukum tajam ke atas, dan kini betul-betul dilakukan, bahkan disebut-sebut bahwa tak memandang bulu. Artinya Indonesia sudah saatnya bersih-bersih, dan hal ini merupakan salah satu langkah konkret yang tak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Karena itu siapapun dia yang terlibat pasti akan kena jeratan. Bahkan Jampisus maupun Kejagung pun bila mana terlibat, itu pasti juga akan kena sanksi.
Saudara, ketajaman regulasi yang telah dicamkan oleh Presiden Prabowo bukan lagi permainan biasa, tetapi ini merupakan salah satu langkah konkret untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Karena itu, Indonesia tak bisa lagi dimainkan sebagaimana perampasan-perampasan zaman kolonial, apalagi sebelum kisah 1998. Ini merupakan salah satu langkah atau membangun Indonesia ataupun mau bergabung dan berniat baik, silakan masuk. Namun jika tidak, kami akan melawan dan lawan. Demikian papar Prabowo dalam penegasannya. Seketika itu juga kepanikan melanda belahan bumi barat. Mereka yang terbiasa mendikte kebijakan ekonomi lewat telepon genggam atau memo dari lembaga keuangan internasional tiba-tiba menyadari bahwa hari-hari di mana mereka bisa mengatur Indonesia seperti mengoperasikan remote control televisi telah berakhir. Sebuah tantangan terbuka terhadap hegemoni keuangan barat. Sebuah strategi aliansi baru yang sangat berani untuk melindungi setiap jengkal kekayaan alam yang tertanam di bumi Nusantara. Yang selama ini terjadi di Nusantara tentu saja merupakan bagian dari permainan antek-antek asing dan kalangan asing itu. Mereka ingin memisingkan Indonesia, tetapi di zaman Prabowo tak akan enggan membiarkan sedikit pun. Jawabannya sederhana, karena sistem keuangan dunia selama ini didesain bukan untuk memakmurkan semua orang secara merata, melainkan untuk menjaga agar yang kaya tetap memimpin dan yang berkembang tetap sibuk mengejar ketertinggalan. Namun kombinasi kepemimpinan Prabowo yang memiliki visi strategis militer dengan ketajaman analisis ekonomi Menkeu Purbaya menciptakan sebuah perisai baru yang tidak hanya defensif, tetapi juga ofensif. Mereka memahami bahwa dalam dunia geopolitik yang keras ini, Anda tidak bisa bernegosiasi hanya dengan modal senyuman dan diplomasi meja makan yang santun. Dan kartu as Indonesia itu bernama nikel, emas, tembaga, dan bauksit. Nah, hilirisasi bukan sekadar urusan mendirikan cerobong asap pabrik di tengah pulau atau menambah angka di laporan Badan Pusat Statistik. Bukan sekadar kebijakan perdagangan internal. Itu adalah sebuah proyektil yang ditembakkan langsung ke jantung industri otomotif masa depan di Eropa dan Amerika. Saudara, kebijakan ekspor Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo ini bukan lagi permainan biasa, tetapi melumpuhkan Eropa dan Amerika. Bahkan dia berani mengatakan bahwa dulu Eropa dan Amerika selalu mempertali bangsa Indonesia, bahkan melakukan berbagai hal tindakan negatif, bahkan menyakiti seluruh anak-anak bangsa Indonesia. Karena kemandirian bangsa Indonesia kini di hadapan mata, di tangan Prabowo lah yang suksesnya Indonesia. Nikel adalah bahan utama untuk membuat baterai kendaraan listrik. Tanpa nikel, mimpi-mimpi indah tentang dunia yang bersih dari polusi, mobil-mobil listrik pintar yang bisa berjalan sendiri, dan segala macam teknologi hijau milik raksasa barat hanyalah sebatas sketsa di atas kertas tisu. Ketika Perdagangan Dunia atau WTO, mereka menuduh Indonesia melanggar prinsip pasar bebas. Disinilah sindiran cerdas kita harus keluar. Ketika kita menghentikan pasokan mentah ke barat, kita harus sadar bahwa mereka memiliki 1001 cara untuk membalas dendam. Mulai dari pembatasan tarif, kampanye hitam atas nama lingkungan hidup, hingga tekanan politik melalui lembaga-lembaga multilateral. Kita sering melihat bagaimana media-media asing tiba-tiba sangat peduli dengan isu lingkungan di pedalaman Indonesia hanya ketika Indonesia mulai mandiri secara ekonomi. Ini adalah sebuah standar ganda yang sangat nyata, sebuah kemunafikan geopolitik yang dibungkus rapi dengan jargon-jargon penyelamatan planet bumi. Saudara, adanya jargon-jargon atau isu yang dilemparkan oleh pihak barat itu bahwa penyelamatan bumi itu adalah merupakan isu nonsens, bahkan itu sengaja diada-adakan sehingga dapat disebutkan bahwa isu yang mereka lempar hanya sengaja untuk melawan bagaimana kekuatan percepatan ekonomi Indonesia. Indonesia bangkit dari perlakuan ekonomi yang dasar, dan ekonomi Indonesia tak akan bisa lagi ditangkis oleh negara manapun, dan Indonesia akan terus bangkit dan bangkit. Memiliki risiko dan tantangan tersendiri yang harus kita bedah secara objektif. Mengurangi penggunaan dolar tidak semudah membalikan telapak tangan atau mengganti status hubungan di media sosial. Dolar telah menjadi darah bagi sistem perdagangan global selama hampir 1 abad. Infrastruktur keuangannya sangat mapan, likuiditasnya sangat cair, dan sistem clearing global seperti SWIFT masih berada di bawah kendali pengaruh barat. Tensi resistensi politik dari negara-negara penyokong sistem lama pasti akan muncul. Disinilah kecerdasan Menkeu Purbaya kembali diuji. Ekspor bahan mentah itu sangat mudah, cepat menghasilkan uang bagi segelintir elit, dan tidak membutuhkan pemikiran yang rumit. Anda tinggal menggali tanah, memuatnya ke dalam kapal tongkang, mengirimkannya ke luar negeri, dan langsung mendapatkan dolar. Udah lulusan SMK, diploma, hingga universitas di berbagai daerah di luar Jawa, kini tidak perlu lagi merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib menjadi pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan atau menjadi pengemudi ojek daring. Mereka bisa menjadi operator mesin canggih, teknisi laboratorium, insinyur metalurgi, dan manajer logistik di daerah mereka sendiri. Ini adalah redistribusi kesejahteraan yang nyata, sebuah upaya memecah sentralisasi ekonomi yang selama ini terlalu berpusat di Pulau Jawa. Tidak lagi menerima investasi yang hanya datang membawa mesin keruk untuk mengambil tanah kita lalu pergi.
Saudara, keseriusan bangsa Indonesia melalui pemerintahan Prabowo untuk membangkitkan ekonomi Indonesia, tetapi saatnya betul-betul melawan hegemoni Eropa dan Barat. Bahkan saat ini dia mulai merangkul China dan Rusia, dan kedua negara itu sebagai pendukung utama untuk bagaimana menyelesaikan kalangan, lalu memonopoli dan selalu mempermainkan ekonomi dunia. Itulah kebangkitan Indonesia di era Prabowo ini. Kita menerima investasi yang membangun infrastruktur jangka panjang, membawa alih teknologi, dan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Terasa seperti sebuah operasi medis di mana dokternya berhasil menyelamatkan penyakitnya, tetapi membunuh pasiennya. Sejak saat itu Indonesia belajar dengan cara yang sangat keras bahwa ketergantungan mutlak pada lembaga keuangan yang dikendalikan oleh kepentingan Barat adalah sebuah jebakan kedaulatan. Friendshoring atau nearshoring, yaitu memindahkan pabrik-pabrik strategis mereka ke negara-negara yang dianggap bersahabat, stabil secara politik. Karena itu saudara, saatnya kita minta tanggapan dari pemirsa dan para netizen dimanapun Anda berada. Bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang saat ini terjadi di negara kita? Apakah Indonesia akan terus seperti ini atau bangkit melakukan perlawanan? Karena itu saudara, tulislah komentarmu di kolom komentar. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini memberi manfaat bagi kita semua, karena informasi ini akan terus memberikan kontribusi kepada negara, terutama kepada pemerintahan Prabowo, karena Prabowo adalah salah satu pimpinan yang bakal menyelamatkan serta menuju kemandirian bangsa Indonesia. Bravo Indonesia, maju terus Presiden Prabowo. Saya Dino Samsulin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.